Bagaimana dengan yang ini? Aman? Bagaimana Bang Yus? Kalau saya aman, Aman. Saya sudah muncul. kalau saya aman. Muncul. Kalau ada penampakan di belakang saya, maaf ya. Pusat Ada kata itu tentara Bang. selalu, ada tentara Halo selalu pusat lewat. kata. Nah, ini yang namanya peserta sebenarnya bukan saya ya. Nah ini ya, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Ini namanya pusat kata. Maksudnya nanti kalau saya sudah mungkin dipanggil duluan sama Allah, dia bisa lanjutin pakai namanya sendiri kan gitu. Tapi mudah-mudahan panjang umur lah Bang Yus. Amin. Bang Yus, Nah, yang mau ini request berita, yang sudah. mau request rahasia, minggir dulu. Yang mau ngegosip masa lalu, request segala macam, minggir dulu. Daripada nyampah di akun gua, sana minggir, istirahat aja di rumah. Oke, Bang Yus, Yuk. sesuai tema malam ini Mm-mm. itu temanya bikin lagu Yahut. Ush. Nah, menurut Tadi mas ada yang komen. Saya lihat, saya kirain bikin lagu Yahudi tulisannya. Ternyata Yahud tanda seru di bawah gitu. Ya, gimana? nah, menurutnya Bang Yus lagu yang bagus itu seperti apa? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus sekali karena kalau saya ditanya lagu yang lagu yang enak itu yang seperti apa sih, sebenarnya nggak ada lagu yang enak. Lagu yang enak itu personal. Yang ada itu lagunya sesuai dengan selera apa enggak, baru kita bisa bilang enak atau enggak. Tapi kalau ditanya lagu yang Yahud, lagu yang bagus itu lagu yang seperti apa? Lagu yang sehat komposisinya sebenarnya. Karena pada dasarnya di otak Ya, manusia itu sudah ada library, sudah ada registrasi, sudah ada ruang-ruang, sudah ada sekat-sekat yang akan terisi dengan sendirinya ketika mendengarkan sebuah karya. Dan ketika itu terisi dengan oke. sehat, artinya gini ya, ketika kita mendengarkan itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Mendengarkan itu jauh lebih sulit daripada membuat sebenarnya. Banyak orang mendengar merasa Oke. tahu cara mendengar, padahal mungkin belum belum mendengar sebenarnya gitu. Yes. Artinya terutama apa ya? Bukannya gua suka mengomentari pendengar musik indie ya. Musik indie tuh pendengarnya bukan bandnya ya, maaf ya. Pendengarnya suka Hmm. mengeksklusifkan diri. Seakan-akan yang nggak indie itu katro, jelek, manja, lenje, cengeng, Iya, 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 apa Bang. nggak keren, pasaran, apa segala macem. Padahal kalau mau dipikir, buka semua lirik band-band indie, 80%, 90% bahkan lebih masih bercerita tentang cinta, kangen, rindu, terutama gue ya. Dan gue heran pendengar-pendengar gue suka sok-sok eksklusif gitu, suka suka bilang si A jelek karyanya, si B keren karyanya, wah enakan zaman ini, enakan zaman itu, kayak itulah. Jadi otak kita itu sendiri punya takarannya untuk mengukur. Jadi Betul, cuma betul. manusia suka memungkiri hal itu, suka membohongi diri sendiri demi dianggap gaul, demi dianggap tidak mainstream, demi dianggap anti mainstream. Akhirnya yang bagus pun dibilang jelek karena yang nggak suka aja, biar nggak keren aja kalau nggak indie gitu. Nah jadi tadi kalau dibalikin Oke. lagi, hanya ada musik bagus dan tidak bagus. Itu pun sebenarnya masih terbantahkan ketika kita menganut prinsip yang pertama tadi, hanya ada musik enak dan tidak enak sesuai selera gitu. Jadi memang susah gitu. Yes. Almarhum kakak Glenn kemarin, semoga beliau tenang di sana, pesannya terakhir dia bilang, Amin, amin, amin. pesan terakhir yang selalu saya ingat, bahkan sebelum itu menjadi pesan terakhirnya, saya selalu ingat bahwa sebuah karya itu ketika dia lahir, dia akan mencari sendiri pemiliknya. Dia akan mencari sendiri pendengarnya, dan dia akan menjadi milik pendengarnya, dan dia akan menjadi milik orang yang memilihnya gitu. Dan itu udah di luar kehendak kita. Jadi buat yang suka Oke. komen-komenin, kecuali moral ya, lu boleh komenin komenin apa segala macam ya, tapi kalau soal lagu, lu udah nggak bisa ngomentarin si penulisnya karena urusan lu sama lagunya bukan sama penulisnya sebenarnya. Kecuali penulis lagunya nampar Oke. lu tanpa alasan gitu lewat depan lu terus nampol lu. Oke, jadi intinya
lagu itu bagus atau tidak kembali ke pendengarnya ya Bang Is ya. Iya pasti, pasti, pasti. Baru bisa bilang enak atau nggak enak kalau dia suka gitu. Oh, Cuma ya iya, tadi iya. kalau kita berbicara secara ilmiah ya ada takarannya memang. Hmm. Dia punya komposisi. Biasa kita tahu ada intro, lalu masuk Hmm. verse satu, verse dua, ada pre-chorus, terus chorus. Bahkan ada yang ada langsung Ya. chorus dulu, baru pre-chorus, turun lagi, baru ada interlude. Ada habis itu ada refrain lagi diulang balik lagi ke lagu atau langsung koda ya begitu maksudnya itu cuma formula teman-teman notasi cuma ada apa ya circle of note itu cuma ada 12 not jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain jadi kalau ada yang bilang ini mirip A ini mirip C wajar not cuma ada 12 teman-teman 7 ditambah 5 7 tuts putih ditambah 5 not hitam cuma di situ dituntut kemampuan lo untuk Oke. merangkai itu di situ dituntut kemampuan lo untuk mengasah itu dengan lu tambahin tema, lu tambahin dynamic, lu tambahin ciri khas lu. Meskipun sekarang susah sekali ciri khas ya. Orang nggak bisa nemuin dirinya kalau nggak bisa. Iya. Makanya saya bilang, Betul, betul. sebenarnya kalau musik adalah mendengarkan. Mendengarkan. Pelajaran pertama musik adalah mendengarkan. Karena kita tidak akan bisa membuat sesuatu dengan baik, dengan sehat, kalau kita tidak mendengarkan dengan baik. Dan tolong jangan jadi orang yang sotoy ketika mendengarkan. Dengarkanlah baik-baik, tambahlah wawasan kita dengan banyak membaca, dengan banyak bertanya, dengan banyak bergaul, dengan banyak mendengarkan semua jenis musik. Makanya kalau saya ditanya, Bang Is jelek musiknya sekarang nggak keroncong lagi, fuck with that, gue nggak peduli. Gue main musik, gue nggak main keroncong, gue nggak main pop, gue nggak main lagu apa, gue main musik. Gue bermimpi gue bisa bikin lagu kayak gini. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku pengen bikin lagu. Intinya bebas lah dalam berkarya Bang Is ya. Tidak usah terpatok sama ini bakal bagus atau tidak, bakal didengarkan atau tidak ya. Oh ya, tadi gue ngomong jorok ya, ada anak gue di samping tenang. Mereka selalu gue temenin ketika belajar. Mereka udah paham. Mereka tahu kalau gue marah. Bilang, Assalamualaikum. Oke Bang Is. Ayo, abang turun dulu ya. Papa kerja dulu ya. Ayo. Thank you, abang. Assalamualaikum. Ayo, lanjut. Oke Bang Is. Kalau untuk Bang Is sendiri, proses pembuatan sebuah lagu itu yang duluan notasi dulu atau lirik dulu? Nah, ini yang sering sekali saya dapat pertanyaannya. Artinya, ketika saya ditanya, mana yang duluan, saya akan menjawab. Saya bermusik tidak pernah merencanakan sesuatu, kecuali satu, kapan mau rilis. Itu pun kadang saya hianati. Kadang 3 bulan, 4 bulan nggak ada jadwal buat rilis, tiba-tiba saya datang ke rumah Capung. Oh ya teman-teman, yang teman-teman lihat di layar ini adalah sound engineer saya ketika saya membuat lagu berjudul Cemas. Jadi suatu malam saya begadang, saya gelisah, besokannya saya datangin kosannya, saya mau lihat-lihat studio judulnya, tapi kata teman itu di kosan itu studionya ya kan. Pas saya lihat, Iya, iya. saya gemes, tiba-tiba lagu itu langsung lahir, saya mainin intronya, udah punya lama intronya, saya bikin musiknya, langsung di tag sama dia, saya tulis lirik saat itu langsung tag vokal dan lahirlah lagu Cemas hanya dalam waktu 2 jam. Saya pikir karena engineer-nya juga jago. Makanya kemarin di film Sebelum Alah, Iblis Menjemput 2, saya mengajak beliau tetap menjadi sound engineer saya untuk membuat scoring untuk film Sebelum Iblis Menjemput 2. Perkenalkan, thank you Bang namanya Is. Thank Capung. you. Thank you. Jadi apa yang duluan ini Bang Is? Lirik atau Apa ya? notasi? Kalau lirik, menurut saya, kalau lirik, Hmm. kalau buat saya pribadi, karena beda-beda setiap orang. Kemampuan orang menulis lagu, ketajaman seseorang menulis lagu itu tergantung bagaimana dia suka membaca. Apapun, Oke. buku, komik, baca subtitle film, baca kredit title kaset CD orang, baca tulisan apapun itu dan langsung bisa nyanyi, menyanyikan apapun sensasi yang dia rasakan, itulah orang yang tajam menyanyikan, membuat sebuah lagu. Tapi dituntut kemampuan untuk memainkan struktur bahasa yang tepat.
Gue kesel banget akhir-akhir ini dengan generasi milenial sebagian besar, terutama yang sok-sok puitis tapi tidak memperdulikan kaedah penulisan dengan baik. Gue sebel banget. Lu mau keren tapi lu kayak memandang rendah betapa pentingnya yang namanya unsur pemahaman penulisan. Oke. Jadi seakan-akan kalau udah berbicara bulan, senja, kopi, 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 masuk angin, udah jadi makhluk yang paling romantis, paling manis gitu. Sorry. Banyak sekali orang-orang yang melewati lompatan-lompatan yang penting, terutama baca ikro. Kita orang muslim bilang ikro tuh baca. Baca bukan tulisannya doang, tanda bacanya pun dibaca, koma, titik, tanda seru, apostrof, tanda kurung, buka kurung, tutur, semuanya harus dibaca. Oke? Oke. Banyak. Kalau saya, Berarti contohnya beda. Ada yang komen, lirik contohnya ya. beda bang. Ada beda contohnya bang. Gimana? Kalau saya bahas contoh, saya langsung menjelek-jelekan para penulis lagu itu. Saya nggak mau gitu. Saya tidak sejago banyak YouTuber atau vlogger yang langsung bisa nyebut nama orang gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Mudah-mudahan dia kalau nonton live ini dia sadar aja gitu bahwa tolonglah hormati yang namanya bahasa. Kalau bahasa Indonesia, saya nggak berbicara bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya kacau balau. Oke? Cede-cede little di bawah wisdom. Jadi, contoh kalau saya disuruh tanya tentang pejalan kaki. Ya, di kepala saya akan langsung kayak komputer ya, random access memory. Kita punya RAM. Kita akan mencari cerita dan seorang penulis lagu yang baik itu adalah seorang yang bisa menceritakan lagi apa sensasinya pernah dilakukan. Kita bahas tentang trotoar ya. Trotoar. Contohnya. Tiap hari 251 aja, D minor, G, C, A minor, D minor, G, C, A minor. Tiap hari ku saksikan orang-orang yang tidak peduli keberadaan trotoar di sampingku. Di tempatku menunggu bis kota menuju kantorku. Trotoarku menangis, trotoarku merintih. Tak berguna sungguh hidupnya, tak dipedulikan oleh mereka yang berjalan kaki. Ini spontan. Spontan, tapi kan kalau pola-pola begini kan banyak sekali lagu iklan, makanya Scott Emotion, ku tunggu besar. Maksudnya pola-pola seperti itu kan banyak dipakai, tapi kalau ratusan orang tiap hari berjalan tanpa pedulikan diriku. Buat apa aku dibuat? Kehadiranku pun tak berarti. Maksudnya intinya gue dibuat tapi gue nggak digunakan gitu. Fungsi gue nggak ada. Itu trotoar. Maksud gue di situ dituntut kemampuan lu untuk bercerita, menceritakan apa yang pernah lu lewatin. Trotoar itu cuma tempat jalan, bukan tempat dagang, bukan tempat tambal ban gitu. Maksudnya itulah. Begitu contohnya seperti itu. Belum lagi kalau lu ganti lagi jadi metal. Iya, hari kau berjalan. Awalnya beda-beda lagi pasti. Dan di situ dituntut apa ya, padu padannya dengan cara lu bercerita, dengan style music yang lu gunakan. Sebenarnya bukan soal genre, style music yang lu gunakan akan membantu lu bercerita gitu. Wah, tuh kan keroncong mulu, keroncong woi. Padahal selain keroncong masih banyak ya, Mas ya. Kalau buat semua yang nonton ini, saya tidak pernah menyanyikan lagu keroncong dan memainkan musik keroncong, teman-teman. Saya cuma menyanyikan langgam musik yang pernah saya dengar di Makassar, yaitu lagu Angin Mamiri, dan itulah yang saya pakai. Contohnya seperti ini. Angin mamiri ku pasang, ditujui tontongan to sarua tak lupa.
Kalau toh ada bilang miripnya dengan keroncong, itu langgamnya yang mengadopsi kayak keroncong. Oke? Jadi saya tidak mau diidentikan dengan keroncong. Saya sebenarnya kalau mau jujur, masih kan keroncong warnanya. Gue lebih duluan main musik rock daripada keroncong. Gue lebih suka main musik rock. Contoh. Tapi ketika itu lo yang lebih lu terima, ya nggak apa-apa gitu. Cuma lu jangan jelek-jelekin musik yang lain dong. Betul, Tadi betul. gue bilang yang nggak boleh curhat, malah gue curhat ya. Lanjut. Oke, Bang Is. Next, untuk preferensi Hah, menulis lagu. Referensinya Bang Is itu apa sih sebenarnya? Pasti banyak teman-teman yang mau tahu. Yang kalau Bang Is band, dengar, yang Bang Is baca, sama Bang Is nonton. Karena itu pasti kan bakal mempengaruhi penulisan lagu tuh Bang Is. siap. Kalau band, saya suka Cake. Saya suka Cake. Saya suka Oke. Led Zeppelin. Led Oke. Zeppelin saya suka sekali. Saya suka The Doors. Saya suka Janis Oke. Joplin. Saya suka Jimi Hendrix. Saya suka. Oke. Tapi favorit saya dari dulu ya Steven Tyler-nya Aerosmith, Cake, Chris Cornell terutama. Oke. Kalau band ya, Oke. sampai dia solo, Chris Cornell dan Marcello Camelo dari tahun 2010, 2009 saya lagi Nah, itu kayaknya keranjingan Marcello Camelo, Los kayaknya Hermanos, jarang yang Little. tak dengar itu deh. Lagu Mari Saya saja Bercerita tahu itu ini. diinspirasi oleh Marcello Camelo, Marcello Camelo. Kalau film Bang Is. Film, Hmm. saya suka film-filmnya Sofia Coppola, Francisco Ford Coppola. Saya suka film-filmnya. Oh iya, di album Ruang Tunggu Bersama Payung Teduh itu ada lagu yang berjudul Sisa Kebahagiaan, itu terinspirasi langsung oleh film yang berjudul Si Inside, anak dari sutradara Godfather, Sofia Coppola. Bapaknya kan Francisco Ford Oke. Coppola. Lalu saya suka film-filmnya Kubrick, saya suka film-filmnya Abbas Kiarostami, The God of Director. Hmm. Saya suka film-filmnya Ridley Scott, saya suka film-filmnya Ridley Scott. Tapi yang paling saya suka yang tadi, Sofia Coppola, Francisco Ford Coppola. Kalau ditanya Sampai akhirnya tercipta lagu Dan dari itu ya Ghibli, Bang Is. Dan Ghibli yang mempengaruhi saya secara Ghibli. musikal. Kalau komposer film Ennio Morricone yang membuat lagu Cinema Paradiso. Kalau buku Bang Is. Kalau untuk buku apa Bang Is? Kenapa? Untuk buku Buku. apa? Yang mungkin bisa jadi rujukannya teman-teman yang lain ini yang mau juga menulis lagu gitu. Biar benar ikroknya. Asik. Itu sebenarnya bebas ya, cuma saya ini orang terakhir baca buku 2000, kalau nggak 2009, 2010 saya terakhir baca buku. Dan ada 2 buku yang saya baca yang sampai sekarang sensasinya masih saya pakai untuk menulis lagu dan belum hilang-hilang efeknya. Dan alhamdulillah Apa itu gara-gara Bang? baca itu sampai sekarang masih asik sekali. Ada 2 penulis. Penulis pertama yaitu Herman Hesse yang menulis buku Siddhartha. Oke. Ya, bukunya berjudul Siddhartha, udah berapa kali naik cetak gitu karena sudah lama sekali memang. Di situ saya dapat pencerahan, di situ sensasi yang saya rasakan, gejolak diri saya berkecamuk tentang pencarian apa sebenarnya kekuatan diri atas manusia yang harus kita pegang untuk kita sandarkan. Justru bukan untuk buku ya, untuk sebuah yang dibikin manusia ya, kalau kitab tertinggi ya Oke. Al-Quran. Tapi semua orang punya cara untuk melihat kebijaksanaan hidupnya. Gue membaca buku itu dan sampai sekarang gue masih bercerita tentang itu. Salah satu lagu Oke. yang meskipun liriknya ditulis oleh sutradara gue dulu di Pagupon, cerita tentang gunung dan laut, diinspirasi oleh buku itu. Lalu yang kedua adalah ada seorang bapak tua yang ketika Festival Bulan Bahasa Indonesia tahun 2004 di UI, saya diundang untuk membuatkan sebuah lagu musikalisasi puisi dari puisinya. Dan ketika saya buat di panggung, sebelum naik ke panggung, saya buat sebuah lagu
berjudul Variasi pada Suatu Pagi. Dia adalah Bapak Sapardi Djoko Damono, dan memang sebelum Pak Sapardi jadi mainstream, asik. Coba lihat. Orang Itu yang 2000 lu berapa Bang Is? itu 2004 ya saya bikin, 2003 lah. 2004 ya. Iya, 2003 2004 saya bikin musikalisasi puisi untuk puisi beliau. Saya malah memilih puisi yang sangat panjang, judulnya Variasi Pada Suatu Pagi. Itu satu halaman penuh. Dan saya membuatkan lagu, dan alhamdulillah jadi lagunya. Nah, ketika saya turun panggung, dia dipanggil untuk membacakan, halo Mbak Yuni Sara, assalamualaikum. Mbak Yuni Sara gabung. Halo Mbak Yuni. Pas saya naik ke panggung, turun panggung malah dia bilang, karena udah tua ya, tolong ambilkan buku Hujan Dalam Komposisi. Saya ingin membawakan sebuah puisi berjudul Variasi Pada Suatu Pagi. Wah, itu kayak dia menerima apa yang saya buat tadi gitu kayak. Dan sampai sekarang lagu Berdua Saja contohnya itu diinspirasi oleh musikalisasi puisi dari puisi Pak Sapardi Djoko Damono yang dibuat oleh Mas Umar Muslim dan Mbak Reda Godeamu yang kita berdua saja duduk, aku memesan rasa sakit yang nyaring bunyinya, dan engkau memesan batu. Itu lagu Berdua Saja tuh diinspirasi oleh puisi berjudul Restoran dari Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi itu tadi 2 buku yang sangat berpengaruh di dalam penulisan liriknya Bang Is ya. Masih itu. Oke. Dari 2 buku itu belum selesai sampai Belum sekarang. selesai. Dan saya kemarin baru rilis album judulnya 2 buku. Saya baru rilis album judulnya 2 buku, dan ya 2 masih buku. dipengaruhi sekali. Oke. Oh ya Bang Is. Kan Bang Is ini selalu spontan dalam menulis sebuah lagu. Ya. Biasanya itu dalam keadaan apa Bang? Sebenarnya begini, ketika manusia masih peka, dia akan selalu bisa bercerita, dia akan selalu bisa mendengarkan. Karena ingat tadi, pelajaran pertama yang saya buka dari forum kita ini adalah mendengarkan. Ketika kita tidak mendengarkan dengan baik, kita tidak akan bercerita dengan baik. Contoh, kenapa orang belajar bahasa? Karena dia ingin suatu hari dia akan dimengerti oleh orang lain dengan bahasa apapun itu. Cuma karena dia udah lahir di tengah zaman ini, dia tidak bisa lagi bikin bahasa karena dia udah jadi manusia yang berada di tengah zaman. Otomatis dia harus milih, mau belajar bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Portugis, dan segala macam. Untuk bisa dimengerti, akhirnya dia harus belajar di sebuah bahasa gitu. Dengan mendengar, lu akan melihat komposisi, lu akan melihat corak, lu akan melihat pattern, lu akan melihat sebuah pola, lu akan melihat sebuah struktur, lu akan melihat sebuah bagan yang sehat seperti apa, dan lu bisa bertutur. Nah, ketika lu memiliki akhirnya itu di library lu, di random access memory lu akan main. Ketika lu pengen bikin lagu, itu akan keluar dengan sendirinya, secara otomatis. Di luar, itu udah di luar hal teknis ya, setiap hari harus belajar. Ya. Itu udah nggak boleh dilompatin. Orang, bang bikin lagu gimana sih bang? Gue suruh coba mainin tangga nada dari G. Itu gimana bang maksudnya bang? Apa ya kan? Ya susah gitu. Abang Mawang juga bisa bikin lagu kok gitu doang kok. Dan akhirnya meledak kan. Iya. Karena kita ngasih ruang gitu. Karena lu suka hal yang lucu-lucu, suka hal yang ya begitu ya nggak masalah. Balik lagi ke serewannya, dan memang lebih banyak orang yang suka yang lucu-lucu aja daripada yang serius. Yang berfaedah maksud gua. Ya. Oh, ada yang lebih penting lagi, yang menghargai struktur yang sehat. Oke, iya. Kayaknya itu harus ditekankan itu, Bang. Menghargai struktur yang sehat. Oh iya, karena kalau kata Mas Walil, apapun yang kita bikin akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku orang nanti ke depan. Itu kata Mas Walil. Yes. Jadi kita harus hati-hati. Bakal abadi. Iya, karena beberapa 1 dekade lalu lah, 2010, 2006 sampai 2010, kalau lihat koran lampu merah dulu, kalau itu bisa disebut koran ya, lampu merah. Karena panjangan judulnya daripada beritanya soalnya.
Ditemukan remaja tewas di bawah tiang sutet, melompat, dibuka BlackBerry-nya, isinya apa? Wah, ternyata diselingkuhin atau apa, dan hidupnya hancur. Contohnya begitu kan, dan akhirnya yang didengar, lagu yang didengarkan pun hancur, 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 hancur. Hatiku tak berarti lagi kulihat ke yang lain, kau berselingkuh. Tak ada lagi hidupku hampa, tak ada lagi nilai. Ya, itu akan berpengaruh gitu. Iya juga sih. Ya, life is the Bang joke. Yus, ini oke Bang Yus. Ini kan Bang Yus baru rilis ya, Ya. apa? Pejamkan Matamu Betul. yang live di Tidore, ditulis di Tidore, Betul. rekamnya di Tidore, videonya Betul. di Tidore, sama anak-anak Tidore. Nah, Ternate, kalau pejamkan matamu di Danau Tolire Ternate. Oh, di Ternate. Kalau itu yang di Sama Ternate. anak-anak di sana juga. Di sana sama anak-anak Ternate Tidore juga. Saya cuma datang Mungkin berempat, Bang Yus bisa. tiba-tiba Oh. tim kameramen ada 3 orang, tim kameramen bawah, ada 3 drone dengan 3 pilot tiba-tiba datang dari anak SMA, dari PNS, dari pegawai swasta, datang nggak di brief, kita mau bikin apa ini? Kita mau bikin video klip. Mana lagunya? Kita mau dengar dulu biar kita teman-teman ini cari inspirasi. Kakak Is boleh dengar lagunya Kakak Is? Mas Yuri, Kakak Yuri, mana lagunya? Kata, lagunya belum ada, lagunya baru besok dibikin. Mama katanya. Mama kakak mau bikin video klip belum ada lagunya, bagaimana ini? Itu salah satunya nih, Firman Syah. Ya kan? Halo anak Ternate Tidore, halo Firman. Mama katanya, tidak ada lagu, tidak ada apa, bagaimana kita mau bikin video klip ini? Kita butuh apa aja ini? Butuh lampu tidak kakak? Tidak usah lampu, pakai cahaya alam saja, pakai cahaya semesta sudah indah saya bilang. Dan itulah ternyata pas jadi, dan waduh itu adalah salah satu momen terindah dalam hidup saya, dan saya jadi yakin untuk menjalankan program Sisir Kota Pesisir, berkeliling Indonesia di daerah pesisir dan merekam 2-3 lagu. Dan wah, Eca Sumantri, terima kasih Eca. Saya bilang sehat selalu Eca dan keluarga. Saya bilang selama kita peka dengan lingkungan sekitar, terutama pas kemarin rekaman di Tidore itu, tim videonya pun kaget karena tidak ada bahan, tidak ada sinopsis, tidak ada apa-apa. Dan saya bilang kita mau bikin video klip, mana lagunya? Saya bilang cobalah rekam, dipasang, saya sambil tuning gitar dan rekaman di situ, bikin lirik pun di situ, langsung di shoot prosesnya. Akhirnya proses rekamannya pun menjadi video klipnya, dan saya mau biasanya saya di depan 2.000, 3.000 sampai 15.000 orang nyanyi. Saya sekarang maunya nyanyi tanpa ada penonton, saya mau nyanyi buat alam raya di depan saya ini. Danau Tidore ini, Danau Ternate, Danau Tolire. Dan semua hal-hal magis pun terjadi di situ dalam diri saya, dan liriknya langsung mengalir, notasinya langsung lahir, terutama karena didampingin juga pendekar andalan saya, salah satunya Mas Aditya Pratama. Itu kayak kami berbicara dengan cara yang paling sederhana dari perjalanan hidup kami dari kecil, lewat momen selama 3 menit itu, dan library saya langsung menulis liriknya, tangan saya langsung mainin chordnya meskipun masih sederhana seperti itu, dan semuanya menjadi megah karena semuanya direkam di saat yang tepat, termasuk video klipnya. Dan setiap saya pindah tempat, pindah ke Tidore lagi, ada lagi timnya yang nggak tahu dari mana, sampai ada anak yang lagi mau ujian datang shoot video klip itu pakai drone. Habis itu nyebrang dari Ternate Tidore, lu balik lagi dari Tidore ke Ternate untuk jadi pilot drone. Itu saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Dan semuanya spontan, dan ini bukti bahwa musik itu tidak sekedar menggerakkan hati lu, tapi itu bisa menggerakkan orang-orang lain. Bahkan salah satu pilot drone ini tadi yang anak SMA, setelah dia nyampe ke sekolah, dia WhatsApp dengan sutradara video klipnya, Mas Jody. Kakak Jody, tadi yang saya shoot itu siapa kakak? Kenapa orang minta foto semua sama dia? Dia bilang begini, Kakak Jody, tadi kita shoot siapa itu kakak? Kenapa orang minta foto-foto sama dia? Itu lagunya lagu apa kakak? Nggak apa-apa, gue justru seneng orang nggak kenal gue tapi udah terlibat bikin video klip gue, bahkan dia nggak tahu lagunya seperti apa. Saya bilang
Dia bilang pokoknya korek kami tuh burung-burung terbang, korek kami tuh buah mangga jatuh, korek kami tuh ombak datang dan pergi, korek kami nelayan lagi makan, dan jadilah video klipnya. Oke Bang Is, masih seputar lagu Pejamkan Matamu. Itu kan Ya, outdoor Bang Is. ya. Eh, waktu pertama kali saya dengar itu terus terang, aduh, sebelumnya saya mau hormat dulu sama Mas Ozon yang sudah merekam dengan perangkat yang Bang Is hari itu bilang cuma pakai audio interface 2 channel, Ya, 2i2, sorry, pakai tidak Zoom ada yang yang kepake, spesial. 8 channel, tapi 2 channel doang yang kepake, iya ya betul. Itu dari Zoom ambil directnya terus masuk ke Focusrite yang 2i2 itu Enggak, Focusrite cuma buat ngelempar monitor, klik dan monitor, cuma ya. untuk berarti pure Pure Zoom. aduh aduh Jadi kalau teman-teman jadi lihat dan dengarkan lagu saya itu, bahkan fals-fals suara saya pun saya tidak mau buang. Saya iya tidak edit, saya tidak retake, karena saya ada mau di memainkan musik sejujur mungkin di hadapan alam itu, di hadapan pemandangan alam itu, dan saya rekam buat kalian semua. Jadi itulah yang terjadi. Saya hanya bawa gitar, Mas Adit bawa bass, Mas Ozon bawa mic, Zoom, dan Focusrite buat lempar klik dan monitor gitu. Udah. Sebenarnya caranya yang lebih buat unik lagi, ada rekaman di samping Candi Borobudur. Kami main bass, main gitar silent, tidak ada monitor sama sekali. Jadi rekaman bisu. Jadi bassnya elektrik. bassnya elektrik. Jadi kita nggak dengar apapun. Kita main musik, Aduh, lebih Mas Adit kedengeran sakit ayam sih. lagi makan. Kita cuma dengerin suara ayam lagi makan jagung dilemparin. Malah kita dengerin suara Pak Petani di sawah sebelah lagi ngobrol. Dan kalau mau lihat hasilnya silakan cari lagu yang berjudul Kita di YouTube. Ya sama suara sama Mas Yujin juga. Itu tidak ada monitor sama sekali. Mas Yujin pun cuma mau dengerin dia karena dia pakai piezo. Dia cuma pakai earphone handphone. Karena dia pakai piezo buat klarinetnya. Udah itu aja. Aduh, itu Mas Ozon juga. Itu Mas Ozon juga. Ampun Mas Ozon, ampun. Oke Bang Yes, kayaknya ini sudah mau 1 jam. Pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa, santai. 2 jam juga nggak apa-apa kalau asik. Lagu yang paling berkesan untuk Bang Yes Sebentar. secara teknis. Sebentar. Saya mau nunjukkan fotonya. Seperti ini fotonya, tidak ada monitor, rekaman. Ini yang samping Borobudur. Iya. Di belakang rumah orang. Jadi tidak ada tidak ada ampli sama sekali. Mas Adit sih yang paling sakit sih itu Bang Yes, soalnya tidak dengar apapun. Oh, ada tadi ada Eca Sumantri nongol. Mas Adit itu tuh basis favoritnya Eca. Oke Bang Yes, untuk lagu yang paling berkesan menurut Bang Is secara teknis pembuatan atau lirik atau komposisi, lagu apa Bang Is yang paling berkesan menurut Bang Is? Banyak, aduh. Di luar lagunya Bang Is, satu saja Bang Is. Satu, nggak bisa. Memang susah, tapi salah satu dari sekian banyak, kira-kira apa? Atau begini Bang Yes, karena banyak dari di era sekarang, era pertengahan 2000 sama 90-an. Pertengahan 2000
banyak juga. Ya, yang harus diakui yang mencuri perhatian saya masih Marcelo Camelo, Los Hermanos, segerombolan itu gitu. Saya membuat 3 album dipengaruhi itu gitu, Dunia Batas, lalu Ruang Tunggu, lalu 2 buku masih sangat dipengaruhi oleh Marcelo Camelo. Meskipun akhirnya di 2 buku saya main rock lagi gitu. Tapi lagu itu, cuman kalau ditanya komposisi yang merubah hidup saya, komposisinya Ennio Morricone sama Joe Hisaishi sih. Chris Cornell kalau ditanya. Nah, kalau mau dengar perjalanan hidup saya, ya dengarkanlah lagu Preaching to the End of the World by Chris Cornell. Itu menceritakan kurang lebih perjalanan hidup saya. Hello, someone out there who can understand, just feeling same way as me. I'm 24 and I've got everything I live for, but I'm right out. It just was meant to be. Begitulah kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari penonton. Apa alasannya Bang Is perform waktu di Keroncong Plesir itu pakai sarung? Iya, karena saya suka pakai sarung. Saya mau hadir di panggung tidak dengan embel-embel saya yang mempamerkan. Kalau tuh ada barang berbranded ya, maksudnya itu karena saya suka. Itulah pakaian saya sehari-hari. Saya mau kalian melihat saya di lingkungan saya. Ya lihatlah nanti di sisir kota pesisir seperti apa, dipejamkan matamu saya nyeker celana pendek buat tidur, itu baju buat beli gula kalau lagi habis ke minimarket. Itu yang dipejamkan matamu. Kaos itu selalu di kosan kalau mau tidur. Iya. Nah, ini baju ini setup andalannya Bang Is ini kalau sudah mau tidur, kalau sudah mau nyantai, selesai kerja. Capung, ada yang nyahu. Zani Citos. Mas Zani. Aduh, kopinya Mas Zani ini adalah tukang pembuat kopi yang paling handal salah satu. Sehat-sehat ya di sana. Jadi alasannya saya mau orang melihat saya di kehidupan saya sehari-hari dan di panggung sama. Saya tidak ingin membohongi orang-orang tentang seperti apa saya berpakai baju, manggung. Kayaknya sudah habis, guys. Jadi, aduh. Halo, Capung. Bang Is, kayaknya sudah 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol. Asik. Sampai nggak tahu overheat kayaknya nih handphoneku atau bagaimana. Keluar terus dari tadi. Dan malah handphone saya malah kedinginan. Oke Bang Is, kayaknya malam ini kita closing ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bang Is, ilmunya yang sangat-sangat. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Semoga COVID-19 ini bisa cepat. Teman-teman silakan berdonasi ke kitabisa.com. Karena live ini juga dalam rangka untuk mengajak kalian semua terlibat untuk berdonasi. Berapapun itu, 100 rupiah, 200 rupiah, nggak masalah. Kita bersama-sama saling membantu di masa sulit ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa lebih membuat kita waras dan bisa lebih membuat kita bersabar dan sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Dan kalau kita ingin melalui semua ini, kita harus melaluinya bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau saya kasar, biarin aja karena saya kasar. Tapi saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan akan hal itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Honda jagoanku. Terima kasih Bang Is. Waktunya sampai ketemu. Mudah-mudahan COVID bisa cepat selesai supaya kalau ada ide saya bisa langsung terjun ke situ untuk rekam. Asik, siap dong.
Siap, Bang Is. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.